Ya kembali lagi di propaganda program sepak bola Untuk Anda. mantap. Seperti biasa di segmen ketiga kita akan membahas soal Piala Dunia. Dan gak kerasa Kak, ini udah Piala Dunia 1994. Dimana kita udah lahir cuma mungkin belum sadar ya. Dan tapi saya belum lahir sih, saya 98. Oh 98. Biar gak ketahuan umurnya. Sebelum Masehi kan. Wah, tua banget. Jadi FIFA ini memilih Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia ke-15 Oke. pada 1994. Pemilihan ini sempat mengundang tanda tanya dari banyak pihak. Oh, kenapa? Karena awalnya mengundang Anies Baswedan, Wah, tapi takut nggak dapat izin. belum ada itu dari Spadana aja masih kuliah mungkin. Nah, bagaimana bisa ajang sepak bola terbesar dunia digelar di negara yang sepak bola bukan menjadi olahraga utama? Aneh banget. Karena Alika tahu kan olahraga utama di Amerika. Betul. Apa tuh? Ada itu olahraga pakai piring syuting ada. Aduh. Jadi orang-orang ini merasa kalau ajang ini tuh bakal sepi penonton Betul. gitu. Nyatanya prediksi mereka tidak tepat. Oke. Stadion hampir terisi penuh. Dan inilah Piala Dunia dengan jumlah penonton terbesar Wah. yang mencapai lebih dari 3 juta penonton. Gila. Dengan rata-rata satu pertandingan bisa disaksikan 68.000 pasang mata. Wow. Ini kebalikannya dari yang di Swiss ya. Iya, Kalau Swiss kan paling kecil kan. Betul. Nah, pada turnamen ini FIFA ini membuat terobosan baru agar Piala Dunia berjalan lebih menarik. Betul. Yang pertama adalah sistem 3 poin untuk negara yang meraih kemenangan setelah sebelumnya hanya 2 poin untuk setiap kemenangan. Jadi sebelum ini nih fase grup itu kalau menang tuh 2 poin, tapi di sini 3 poin. Dan yang paling kentara adalah peraturan back pass yang sampai sekarang diketahui ya. Untuk pertama kali ini umpan langsung ke penjaga gawang tidak boleh ditangkap. Jika tetap melanggar maka akan mendapat hukuman berupa tendangan bebas di dalam kotak penalti. Kan ada sebelumnya pertandingan yang membosankan karena ya bolanya bisa langsung Dioper-oper ke ke kiper, kiper dan iya. ditangkap. Kalau sekarang tidak boleh, di 94 ada back pass. Dan ini salah satu yang pernah kita bahas juga itu soal tragedi Escobar. Itu. Pele ini pernah menyebut kalau Kolombia ini bakal jadi juara di Amerika Serikat, Piala Dunia Amerika Serikat. Kalau melihat penampilan mereka di bawah kualifikasi, prediksi Pele ini tuh ya nggak ngaco-ngaco banget. Karena si Faustino Asprilla dan kawan-kawan ini bermain dengan gemilang. Mereka tidak pernah kalah di bawah kualifikasi dan bahkan membantai Argentina 5-0 di Buenos Aires. Kanannya sendiri. Nah, akan tetapi penampilan mereka berubah ketika memasuki putaran final. Jadi tergabung di grup A bersama Swiss, Rumania, dan Amerika, mereka hanya meraih 1 kemenangan, dan tersingkir di fase grup. Nah, sepulang dari Amerika, tragedi menimpa salah satu pemainnya yaitu Andres Escobar. Escobar ini adalah pemain yang mencetak gol bunuh diri ketika Kolombia kalah melawan Amerika Serikat. Nah, saat itu ia dijadikan kambing hitam karena golnya dan menjadi awal tersingkirnya si Kolombia. Ya. Nah, 10 hari setelah kejadian tersebut, bek nasional Medellin itu ditemukan meninggal dunia. Yang pernah kita bahas tuh. Yang ditembak ya. Betul. Dan selanjutnya ada soal berakhirnya Piala Dunianya Maradona. Wah. Di usianya yang sudah 33 tahun, Maradona ini masih disertakan Alvio Basile dalam skuad Argentina. Statusnya pun masih sama, itu sebagai kapten. Dia bertekad untuk membalaskan kekalahan 4 tahun sebelumnya dengan membawa Argentina ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Nah, akan tetapi ini Maradona tidak mengakhiri Piala Dunia ini dengan tuntas. Setelah membawa Argentina hanya mengalahkan Nigeria, ia diminta melakukan serangkaian tes doping atau obat-obatan. Sialnya bagi Maradona ternyata emang hasil tes tersebut menunjukkan hasil positif kalau ia menggunakan doping dengan menggunakan jenis ephedrine, yaitu obat penurun berat badan yang menjadi waktu itu adalah menjadi masalah si Maradona. Karena emang lagi gemuk banget kan saat itu ya. Awal mula munculnya tes doping buat Maradona ini disinyalir dari selebrasi sang pemain saat mencetak gol melawan Yunani. Karena ketika itu dia ini berlari mencari kamera sambil berteriak. Banyak yang melihat kalau ada yang salah dari mantan pemain Napoli ini. Kenapa dia mencari kamera di saat orang lain mencari uang? Wah, bukan kan ini konteksnya selebrasi dari kamera dong. Jadi beberapa orang yakin kalau waktu itu dia tuh sedang berada dalam pengaruh obat-obatan karena mata bagian bawah terlihat berwarna kuning gitu. Itu apa? Makanya ini kalau misalnya pakai drugs gitu ya, jangan muncul di TV deh. Benar. Soalnya ada yang di apa sih Kak? Ini talk show ya yang yang kayak teler. Catherine Wilson. Iya, kan gak lama dia langsung ditangkap dia kan. lagi tinggi banget. Terus yang si vokalis Oh iya. dia juga ada di podcast. Oh dia mau di podcast juga. Podcast terus kayak lagi teler gitu.
Tapi emang zaman dulu kayaknya gak kelihatan karena kalau nggak salah ya kayak slang aja itu udah kelihatan mereka tuh pakai drugs tapi masih bisa manggung. Masih bisa manggung dan kalau nggak salah belum ada aturan benernya gitu. Iya betul. Nah Maradona ini akhirnya harus pulang lebih cepat dan menerima hukuman 15 bulan dari FIFA nih. Dan dia sampai tidak boleh bermain di ajang sepak bola apapun. Albiceleste atau Argentina hanya sanggup langkah hingga pergelapan final setelah takluk 3-2 dari Rumania. Mungkin kehilangan Maradona juga sesuatu yang merusak dinamika tim. Gitu. Nah selanjutnya adalah Brazil juara dengan taktik yang pragmatis. Dan ini kan terbilang aneh ya. Nah sudah 24 tahun Brazil tidak bisa menjadi juara dunia. Setelah 1970, Jogo Bonito mereka tidak bekerja dengan baik. Meski dalam skuad mereka dipenuhi pemain-pemain hebat. Untuk itu, pelatih mereka di Piala Dunia 1994 yaitu Carlos Alberto Pereira mengubah gaya main Brazil dari yang sebelumnya bermain cantik menjadi lebih pragmatis. Asal menang aja. Beruntungnya nih taktik mereka tidak mendapat kritikan dari warga Brazil. Dilansir dari buku The Saga of Brazil, masyarakat mereka saat itu tidak mau ambil pusing dengan taktik yang dipakai oleh Pereira. Tidak masalah tidak main cantik asalkan bisa jadi juara dunia. Begitu pikir si fansnya Brazil gitu. Dan pragmatisme mereka berjalan dengan baik. Tergabung di grup B bersama Swedia, Rusia, dan Kamerun. Mereka ini cuma kebobolan 1 gol saja. Bahkan di fase gugur, hanya Belanda negara yang bisa mencetak gol ke gawang Claudio Tavares. Dan hingga partai puncak, mereka tuh sepanjang kompetisi cuma kebobolan 3 gol. Dengan taktik yang pragmatis tadi. Mungkin defense gitu serangan balik. Pragmatis lah ya. Nah pada partai final taktik pragmatis Brazil ini diuji oleh Italia yang menganut taktik bertahan sesungguhnya. Jadi sama tuh dua-duanya sebenarnya pakai taktik. Apalagi Italia kan emang dikenal dengan pertahanannya ya. Iya, Azzurri ini melangkah ke final dengan performa yang sebenarnya kurang meyakinkan. Hanya meraih 1 kemenangan di fase grup. Mereka juga hanya menang dengan selisih 1 gol saja pada babak gugur. Beruntungnya mereka memiliki Roberto Di Baggio yang 6 bulan sebelumnya meraih Ballon d'Or. Jadi ya mainnya juga sama bertahan tapi yang mencetak gol seminimal mungkin jadi bisa lolos ke final. Bertemunya dua taktik bertahan ini justru membuat final jadi anti klimaks. Jadi nggak seru lah. Tidak banyak peluang yang muncul sehingga membuat final kali ini menjadi final pertama yang harus ditentukan lewat adu penalti. Waduh. Pada babak tos-tosan nih Brazil hanya 1 kali gagal penalti melalui sepakan Marcio Santos. Sementara 3 penendang Italia yang lainnya adalah gagal. Nah salah satunya adalah sepakan Baggio yang melambung jauh di atas mistar. Karena emang lebih cocok jadi pelawak sih Baggio itu. Bukan, itu Baggio. Itu juga grup bukan perseorangan. Nah inilah gelar keempat Brazil yang akhirnya menjadikan mereka sebagai peraih gelar dunia terbanyak. Mereka juara dengan produktivitas gol yang terbilang rendah yaitu hanya 11 gol sepanjang turnamen. Dan pada akhirnya Brazil ini berhasil meraih 5 gelar Piala Dunia setelah menang tahun 2002 ya di Korea. Dan yang itu mah menampilkan sepak bola atraktif. Ya praktik banget. Itu tadi ya kayak bahasan kita tadi di awal tuh soal bonus. Terus soal tapping up dan yang ini soal Piala Dunia 1994. Buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengakses videonya di YouTube ligalaga.id dan jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Liga dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam.